Profesi saya di sini, profesi yang pokok itu adalah sebagai ustadz, guru ngaji. Di luar yang pokok sebagai lurah pondok pesantren Asidikiyah. Yang ketiga sebagai kepala bagian keamanan. Kegiatan untuk santri itu adalah yang paling utama, belajar, melaksanakan apa yang pernah dipelajari. Bukan hanya itu, ada juga ditambahi dengan sholat yang namanya sholat tahajud yang dilakukan pada waktu malam. Untuk santri Asidikiyah harus berjamaah. Kegiatan pokok di Asidikiyah bahwa santri Asidikiyah itu harus malam harus sholat tahajud gitu. Maka di sini diadakan aturan bahwa setiap malam anak harus dibangunkan. Ya, untuk kendala itu banyak sekali karena sholat tahajud itu dilakukan pada waktu malam. Malam itu kan waktunya orang beristirahat. Kendala yang lain adalah kesadaran dari masing-masing individu yang belum begitu semuanya punya rasa kesadaran, mengerti bahwa sholat tahajud itu di dalamnya mengandung berbagai macam karomah. Kadangkala ada juga yang sudah menyadari, tapi yang namanya sifat malas itu kan selalu nempel kepada siapa saja. Untuk membangunkan itu karena susah, upaya-upaya kita ya kumpulkan senior-senior termasuk mahasiswa ahli, ospad, dan wali asuh dikumpulkan, diajak kerjasama bagaimana membangunkan mereka supaya mereka itu pada saatnya tahajud bisa kumpul di masjid untuk tahajud bersama-sama. Kan ada upaya yang lebih jauh dari itu. Santri, yuk, tahajud. Seperti kalau anak itu dibangunkan susah, akhirnya harus menggunakan air. Jadi yang susah dibangunkan itu dilakukan penyiraman. Nama saya Muhammad Manjul. Saya di sini sebagai seorang santri yang sedang menuntut ilmu di sini. Menurut saya cara tersebut itu kurang bagus bagi kondisi santri, sebab itu bisa menimbulkan seperti yang kita tahu kalau seandainya kita mandi malam hari ya, tentu dampaknya pada pelajar itu bisa menimbulkan flu. Nah, seandainya kalau penyiraman itu dilakukan pada santri, berarti juga bisa menimbulkan flu dan bisa berdampak pada gangguan pada aktivitas belajar yang sehari-hari. Nah, seandainya terus kita dalam keadaan tidur terus diguyur sama air, pasti ada perasaan jengkel pada diri seorang santri. Terus juga pesan kesal pada si pelaku penyiraman, mungkin akan berdampak ke depannya itu mungkin ada dendamnya tersendiri. Ya. Tanggapan saya dengan cara itu sangat setuju, karena dengan seperti itu santri akan lebih mudah dibangunkan untuk segera pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Semua aktivitas itu di pesantren memang terkadang beda. Dulu kita sama merasakan seperti itu. Dulu tidak langsung disiram. Kita dulu adalah dengan peringatan. Yang pertama adanya bunyi speaker dari masjid untuk menggugah kita untuk melaksanakan
qiyamul lail atau sholat tahajud. Dengan membangunkannya adalah ngetok pintu, assalamualaikum, ditepuk satu persatu, diorangkan, diadakan. Nah, jika berlanjut kedua, ketiga tidak, baru dengan penggunaan air. Dan itu dulu hukumnya diperbolehkan. Kalau sekarang ada undang-undang tentang bagaimana hak asasi anak pendidik dalam pendidikan itu harus dijunjung tinggi, itu sangat kalau bisa dihindari. Dalam artian metodenya harus seperti yang dulu, yaitu pendekatan lebih dahulu, peringatan, dan juga baru terakhir itu pilihan terakhir. Bagaimanapun ada yang kontra, tapi tetap upaya penyiraman itu terbaik. Ya, untuk bagaimana supaya santri-santri bisa tahajud. Itu bukan merupakan suatu kekerasan, tapi itu adalah ajaran yang harus kita lakukan. Bukan semata-mata kekerasan, ini adalah ibadah. Buka kitab yang namanya Kitab Dzurratun Nasihin di halaman 122. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyayangi seseorang yang mau bangun malam, kemudian mau melakukan sholat. Dia mau membangunkan istrinya bagi orang yang sudah punya istri. Jika istrinya dibangunkan membangkang, seorang laki-laki tersebut dipersilahkan untuk menyiram dengan air pada mukanya. Maka guru itu jika mau melakukan itu, malam bangun sholat tahajud, kemudian santri-santrinya dibangunkan supaya tahajud, ternyata masih ada yang susah dibangunkan di sana, itu apabila guru mau menyiramnya, itu bahkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Karena pendekatan psikis itu akan berujung kepada kecintaan, tapi pendekatan fisik itu berujung mungkin ada dua, kebencian atau dendam. Itu yang dikhawatirkan. Harapan saya ke depan, saya sih setuju-setuju saja dengan cara penyiraman ini, tapi mungkin jangan diguyur atau disiram, tapi dipercik-percik saja. Dan volume airnya mungkin dikurangi di ungkainya itu. Membangunkan secara fisiknya, kita kadang lemah untuk membangunkan secara psikis. Pendekatan kita menganakkan atau mengorangkan santri itu jauh lebih mumpuni ketimbang hanya pendekatan fisik. Karena apa? Pendekatan psikis itu akan teringat oleh santri nyampe kapanpun dia, bahkan sampai dia sudah tidak ada di pesantren. Harapan saya ini adalah pelajaran sholat tahajud bisa dikerjakan oleh para santri dari sekarang sampai dewasa, dan nanti santri juga bisa mengajarkan tentang sholat tahajud kepada saudara-saudaranya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya yang mendatang, supaya insya Allah jika sholat tahajud itu dilakukan oleh siapa saja, keadaan dunia ini